Terus yang baru silakan perkenalkan diri. Kakaknya juga. Hah? Ya, perkenalin dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, nama Abang Febrian Kusatria, biasa dipanggil Bang Niko. Tinggal di Bougainville, Lestari, dekat sini. Umur 26 tahun. Oke, ada lagi yang mau kenalan? Ya. Ya, Arya, silakan. Cepat hayu ngomong. Kok diem? Malu. Pakai tetap pakai maskernya. Pakai maskernya. Terus pakai maskernya. Yang belum yang lepas pakai maskernya. Nih, silakan. Arya. Ya, yang lain. Yang lain. Siapa lagi yang baru datang yang lainnya? Pakai maskernya. Hah? Oh. Pakai batas hidung ya, pakai maskernya ya. Pakai batas hidung. Ada atas aja. Oke. Siapa lagi yang belum? Oke, Aira. Umurnya berapa? 12 tahun. Oh, SMP. Belum. Belum. Oke, jadi jelang videonya ditayangin, Abang mau mendongeng tentang bapurannya sebesar Iya, Mbak. Ya. Ini ceritanya. Ya. Jadi pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan pada zaman dahulu kala, kita mulai ya, kita akan bercerita tentang dongeng si Kelingking. Ya. Jadi pada zaman dahulu kala di kerajaan Jambi hiduplah sepasang kakek dan nenek. Di sini ada masih punya kakek dan nenek. Oke, satu. Nenek yang ada neneknya. Iya. Kalau kakek nenek itu umurnya udah tua nggak? Nah, jadi di sini pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang kakek dan nenek di suatu desa di Jambi. Kakek dan nenek ini sudah sangat tua. Nah, ya, meskipun mereka sudah tua, mereka belum punya anak. Pada suatu malam, si nenek ini mengeluh. Kakek, sedangkan nenek ingin punya anak. Nanti kalau kita ini sudah tua, kapan lah ya kita punya anak? Biar ngurus kita, biar ada orang yang ngurus kita nanti. Sabar, oke. Nanti kakek akan berdoa pada Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan mengabulkan doa kita dan memberikan kita anak. Karena ada pakainya. Tidak nampak ini. Pada tengah malam, si kakek ini
berdoa kepada Allah SWT. Ya. Kemudiannya sholat tahajud, sholat hajat ya, sholat hajat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba seorang anak, meskipun dia sebesar kelingking, yang penting berikanlah hamba anak ya Allah. Nah, tak lama kemudian setelah si kakek ini berdoa, si nenek ini kemudian mengandung. Neneknya mengandung. Di sini pernah lihat orang hamil enggak? Gimana perutnya? Besar? Nah, tapi si nenek ini perutnya nggak besar. Dianya kayak biasa, masih kayak langsing seperti biasa. Awalnya sih nenek ini heran. Ya kok aku masih polos-polos aja, nggak seperti ibu-ibu lainnya. Nah, meskipun itu dia tetap bersyukur. Walaupun walaupun dia tampaknya agak aneh perutnya tidak besar, tapi dia tetap bersyukur. Akhirnya setelah 9 bulan ya, setelah 9 bulan si nenek ini mengandung, lahirlah seorang anak. Lahirlah seorang anak laki-laki. Anak itu sangat kecil sekali. Nah, coba lihat yang sebesar kelingking. Nah, karena anak bayi masih lebih kecil dari kelingking. Coba lihat kelingkingnya. Gimana kelingkingnya? Tunjukin kelingkingnya. Ya, kelingkingnya. Jadi dia masih kecilnya, lebih kecil daripada kelingking. Nah, di sini walaupun dia tubuh kecil, tapi dia tetap menjadi anak yang rajin. Jadi anak yang rajin, sering bantu orang tua. Ya, dia walaupun dia tubuhnya kecil, dia selalu bantu orang tuanya. Kalau kapanpun si nenek ini, kakek ini misalnya ke kebun, kayaknya tetap ikut. Si kelengkeng, ayo ikut kakek ke kebun. Ngapain kakek? Kita mau menanam jagung. Kita mau nanam buah naga. Ya, jadi ya walaupun dia kecil, tapi dia selalu bantu orang tua. Ini bantu orang tua semua kan? Pakai maskernya, sebelum bantu dulu. Ya. Nah, pada suatu hari tiba-tiba datanglah seorang monster raksasa. Seorang nenek raksasa. Datang menghancurkan desa-desa. Sini ada yang pernah nonton Ultraman nggak? Ya. Gimana kalau monsternya ngancurin kota-kota tuh? Di tendangnya. Jadi di sini nih nenek ini menghancurkan rumah-rumah penduduk. Wah, si kakek dan ini pun takut lah kalau anaknya kena kalau anaknya itu kena serang nenek raksasa itu. Nah, akhirnya si kakek dan nenek ini pun mengajak kakek kelingking untuk pergi ke sebuah bukit. Si kelingking, ayo sini ikut kami, kita harus pergi mengungsi ke gunung. Tidak kakek, aku tidak akan pergi. Kenapa kelingking? Nanti kamu penyet. Kecil penyet nanti. Tidak
hati-hati di jalan, hati-hati di sini ya. Dan nenek pun akhirnya mengungsi ke bukit, sebuah bukit untuk menghindari si nenek tadi. Ya, nenek kan itu, jadi penduduk-penduduk itu pergi semuanya ke itu, ke mengungsi ke gunung, ke bukit. Tinggallah si nenek ini, nenek raksasa ini namanya Nenek Gargasi. Gargasi. Dihancurinnya rumah-rumah. Loh, gimana ini? Gimana penduduk sudut segini? Hah? Kok tidak ada kuliah di mana-mana? Jadinya neneknya makan orang. Jadi penduduknya lari semuanya. Si Nini berani melawan ini. Hai nenek! Siapa ini yang berani mengambil ini? Hai nenek tua bingung sini! Berani-beraninya kamu mengejarku. Karena si kelingking itu bunyi kecil, dianya bisa itu menginap kemana-mana, tak kelihatan. Berani-beraninya kamu. Lari idenya. Gimana kamu, ha? Jangan bersembunyi kamu. Aku di sini. Keterlaluan. Ini karena naik kayaknya ke rumah. Naik ke badan. Naik. Ada pernah manjat nggak? Cuman kayak manjat ya? Ini. Nah, si kelingking ini naik pelan-pelan ke telinga nenek. Pelan-pelan. Nah, sampai ini si kelingkingnya teriak. Si nenek pun, nenek Gargasi ini pun kaget. Tidak, ampun, tidak, ampun. Nah, si nenek Gargasi pun akhirnya berlari, lari dia. Mungkin pun akhirnya itu lompat dia. Nah, akhirnya si nenek Gargasi pun jatuh ke sebuah jurang. Tidak! Ya, kemudian si nenek Gargasi pun mati. Dan akhirnya setelah kejadian itu penduduk desa kan lihat dari bukit itu. Kok si nenek raksasa itu nggak ada lagi? Lo nenek raksasa mana ya deh? Udah jebur ya. Hai semua, nenek raksasa itu sudah kusir dari kampung ini. Wah, kamu sungguh luar biasa sekali. Ayo kita kelingking. Nah, akhirnya dia sorak-sorai, diangkat-angkat. Ada yang pernah di film itu, dia sorak-sorai. Akhirnya si kelingking ini pun menyelamatkan desa dan dia diangkat menjadi seorang raja. Itulah cerita dari si kelingking. Jadi apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Ada yang bisa anak-anak simpulkan? Apa yang bisa kita dapat? Ya, jadi begini. Kita harus belajar dari si kelingking ini. Jadi meskipun tubuh kalian kecil, kalian lemah, tapi kalian itu tidak boleh takut menghadapi kejahatan, kesalahan ditegur aja. Harus berani kita, meskipun ya tubuh kita kecil, kita harus berani melawan kejahatan ini. Nah, itu dia.
Ya. Ada lagi satu. Kita sebelum itu kita tadi siapa yang tokonya? Kelingking. Kenapa dia disebut si kelingking? Kecil. Ya. Tadi siapa itu yang datang menghancurkan kota? Menghancurkan desa? Nenek Gargasi. Siapa nama orang tua si kelingking? Ya benar, si kakek dan nenek. Orang tua. Ya. Gimana cerita si kelingking ini? Hah? Dia berhasil menyelamatkan desa. Oke, kita lanjut cerita lainnya. Ini kita akan pergi ke sebuah daerah yang sangat jauh, yaitu di negeri Padang Pasir. Kita akan pergi ke Arab untuk menemui Abu Nawas. Ya, jadi kita akan cerita tentang Abu Nawas. Ya, jadi pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang pemuda biasa sih, tapi detaknya sangat jenius. Begitu jeniusnya, dia sangat terkenal di seluruh kerajaan. Kepintarannya, kejeniusannya sangat terkenal di seluruh kerajaan. Meskipun gitu, dia terkenal sangat licik. Kenapa? Ayo sana. Nah, kalau dapat video ke Pak Lutfi. Ini dia terkenal kepintarannya yang sangat luar biasa sekali. Ini bernama Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas ini dipanggil oleh raja. Jadi raja ini ingin mengetes kemampuan, kepintaran dan kejeniusan Abu Nawas ini. Hai anak buahku. Baik tuan, ada apa? Panggil Kang Abu Nawas. Dia katanya paling pintar dan jenius di kerajaan ini kan? Iya tuan. Kalau gitu panggilkan dia. Saya ingin menguji kepintaran. Baik tuan. Nah, kalau kerajaan ini menunggu Abu Nawas. Abu Nawas. Ya, ada apa? Kamu dipanggil oleh raja. Kamu disuruh menghadap dia. Nawas heran. Ada apa ini dia dipanggil kerajaan oleh raja? Apakah dia melakukan kesalahan? Walaupun dia bingung, dia tetap menghadap raja. Raja, aku sudah membawa Abu Nawas di sini. Bagus. Sekarang suruh dia kemari. Wahai raja, ada apa gerangan raja memanggil saya ke sini? Ya, aku ke sini. Karena aku di sini memanggilmu karena katanya kamu adalah orang paling pintar di sini. Aku di sini ingin sekali menguji kepintaranmu. Menguji kepintaran apa?
Benar saja Tuan ah. Iya, aku ingin menguji kepintaran. Kalau begitu silakan Tuan. Jadi karena dia baik, dia berbaik sangka aja. Silakan Tuan. Baiklah, jika kau benar-benar orang yang pintar di kerajaan ini, silakan kamu tangkap benda yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa diraba. Tidak apa yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa diraba. Benda yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa diraba. Jadi di sini si raja harus menangkap, si raja menyuruh Abu Nawas untuk menangkap Angin. Aduh, aku bingung. Waduh, si Abu Nawas tentu bingung. Kenapa? Ya, pakai maskernya tetap, pakai masker. Si Abu Nawas ini bingung. Yang tidak bisa ditangkap itu, tidak bisa dipegang dan segala kan itu kan angin. Tapi kan gimana caranya menangkap angin? Hahaha, kamu pasti bingung kan? Kalau kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau akan kuberikan sekarung emas. Tapi jika kau tidak bisa menjawab pertanyaan ini dan tidak bisa membawa bendanya, kau akan kuhukum. Akhirnya dengan keyakinan tinggi dia menjawab pertanyaan. Dengan keyakinan tinggi si Abu Nawas ini menjawab, tapi si raja, baiklah raja, aku akan menjawab. Jadi di sini si Abu Nawas ini bersemangat untuk bagaimana caranya menangkap angin. Gimana caranya nangkap angin? Aku pingin malam bisa. Jadi sama 2 minggu itu dia hanya berpikir terus. Gimana orang berpikir? Kalau teman-teman berpikir gimana? Ayah minum es. Itulah yang dilakukan Abu Nawas. Dia bingung kan, harian jadi kemana-mana, itu berpikir mana ya? Ikan Akhirnya tiba waktu 2 minggu, ikan dia dijemput oleh ikan ya apa ikan Abu Nawas, kamu dipanggil raja. Ini sudah waktunya kamu harus menjawab pertanyaan, harus menjawab permintaan raja. Dia bingung, akhirnya dia melakukan sesuatu dulu. ayam petak Dia membawa sesuatu. Aku sudah siap. Aku akan menjawab pertanyaan raja. mana L-nya ikan Sampai di sana dia pun L-nya mana hahaha. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menjawab pertanyaanku? nggak tahu Iya, raja. Aku berhasil menjawab pertanyaanmu. Jadi apa yang bisa kamu tangkap? Apa benda yang bisa, yang tidak bisa? Apa yang benda yang bisa disentuh tapi tidak bisa ditangkap? Ya, tidak bisa disentuh dan tidak bisa ditangkap. Itu adalah angin. Ini aku membawa sebuah botol berisi angin. Dia memberikan sebuah botol. Tahu betul botolnya? Gimana betul botolnya? Jadi dia ngasih botol. Kasihnya ke raja. Ini asik kan itu. Raja ini penasaran dehnya. Apa ini dalamnya? Terus dibukanya. Apa ini? Busuk sekali.
Hei Abu Nawas, apa yang kamu bawa ke sini? Kau busuk sekali. Itulah raja. Itu adalah benda yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Yang saya berhasil menangkapnya. Itu adalah angin kentut saya. Si raja pun, wah, kelaluan kamu nih. Nah, meskipun begitu meskipun dia berhasil membuat raja kesal, tapi dia berhasil menjawab kata-kata raja. Akhirnya si Abu Nawas pun diberikan hadiah semangkuk emas. Jadi apa yang bisa kita dapat dari ini? Dari cerita Abu Nawas menangkap angin ini. Ceritanya judulnya tadi itu Abu Nawas menangkap angin. Ada yang bisa kita dapat dari sini? Ya, jadi dari cerita ini kita bisa dapat bahwa ya kita jangan takut menghadapi tantangan, meskipun itu sulit, berat, pasti kita bisa menjawab tantangan itu. Seperti Abu Nawas ini, dia berhasil menangkap angin, walaupun dia tidak tahu caranya. Jadi siapa aja tadi tokoh-tokoh di cerita Abu Nawas ini? Siapa tokoh-tokohnya? Abu Nawas, terus Abu Nawas, Ratu, raja, dan pengawalnya. Siapa yang tokoh baik di sini? Cerita Abu Nawas. Yang tokoh jahatnya? Ya, benar. Apa yang disuruh raja tadi kepada Abu Nawas? Apa yang dikasih Abu Nawas tadi dikasih? Ya, benar. Ya. Oke, itu. Mati.